Instalasi server soft switch dengan protokol SIP. Sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya mau ngejelasin apa sih server soft switch dan protokol SIP itu. Server soft switch ini suatu perangkat lunak yang biasa dipakai di jaringan VoIP yang memungkinkan kita teleponan dengan menggunakan internet. Sedangkan protokol SIP singkatnya sebuah protokol yang biasa digunakan pada jaringan VoIP yang berfungsi mengontrol panggilan suara dan video melalui internet. Nantinya protokol ini akan mengatur bagaimana klien-klien dapat saling terhubung, mengirimkan pesan panggilan, dan memindahkan panggilan ke alamat klien yang tepat. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau soft switch itu software yang memungkinkan kita menelpon dengan menggunakan internet, sedangkan SIP itu protokol yang berfungsi mengontrol panggilan suara melalui internet. Oke, di sini kita udah masuk ke Cisco-nya. Pertama-tama saya akan membuat skema dari jaringan VoIP-nya. Di sini saya menggunakan satu unit router tipe 2811 karena router ini sudah support untuk membangun jaringan VoIP. Setelah itu, saya akan menggunakan 3 switch. Setelah itu, saya akan menambahkan satu buah PC dan laptop. Untuk switch yang kedua, saya akan menambahkan IP phone. Dan untuk switch yang terakhir, saya akan menambahkan telepon analog. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap pengkabelan. Di sini saya menggunakan kabel otomatis. Untuk tahap pengkabelan selesai, setelah itu saya akan mengkonfigurasi routernya. Ini N, kita masuk ke configuration terminal. Di sini saya akan menambahkan IP address untuk interface FA0/0. Caranya masuk ke interface FA0/0. Lalu kita masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP kelas C. Jangan lupa untuk memasukkan subnet mask-nya. Setelah itu kita no shoot agar interface FA0/0-nya ini berjalan. Setelah selesai menambahkan IP untuk interface FA0/0, di sini saya akan membuat sebuah DHCP. Di sini kita tambahkan networknya. Jangan lupa untuk memasukkan subnet mask-nya juga. Setelah itu, ketikkan option 150 IP. Kita masukkan IP yang tadi 192.168.25.1. Nah, option 150 ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi nomor teleponnya. Setelah itu kita tambahkan default router.
192.168.25.1. Oke, untuk konfigurasi DHCP-nya sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke telephony service-nya. Di telephony service ini kita akan setting max ephone-nya 5 dan max trip DN-nya 5. Apa sih maksud max ephone dan max DN? Max ephone ini jumlah maksimal perangkat yang ada dalam suatu VoIP, sedangkan max DN ini kapasitas maksimal nomor telepon yang dapat ditampung di sebuah jaringan VoIP. Setelah itu kita masukkan IP source address 192.168.25.1 port 2000. Setelah itu kita masukkan auto assign 1 to 5. Auto assign ini berfungsi untuk menambahkan nomor telepon secara otomatis untuk setiap perangkatnya. Setelah itu kita masuk ke ephone strip DN1 6.1.1.1. Nah, ini perintah yang digunakan untuk menambahkan nomor telepon ke setiap perangkatnya. ephone strip DN2. Kita tambahkan nomor untuk perangkat yang kedua. DN3. Oke, di sini saya sudah selesai mengkonfigurasikan nomor telepon untuk setiap perangkatnya. Setelah itu kita bisa exit, dan tahap selanjutnya itu mengkonfigurasi switch-nya. Kita masuk ke switch yang pertama. Kita masuk ke configure terminal. Interface range FA 0/1 sampai 24. Switch mode access, switch voice VLAN 1. Nah, perintah ini digunakan agar port 1 sampai 24 dimasukkan ke dalam voice VLAN 1. Lakukan hal yang sama untuk ketiga switch lainnya.
konfigurasi switch sudah selesai. Sekarang kita akan mencobanya. Untuk konfigurasi switch sudah selesai. Sekarang kita akan cek apakah nomor teleponnya sudah masuk ke setiap perangkat yang ada di jaringan ini. Caranya kita masuk ke IP configuration, terus kita setting ke DHCP terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat DHCP-nya PC-nya sudah mendapatkan IP dari server DHCP-nya. Sekarang kita tinggal cek apakah si PC ini sudah mendapatkan nomor telepon. Caranya kita tinggal buka Cisco IP Communicator. Nah, di sini sudah terlihat ya, PC-nya sudah mendapatkan nomor telepon yaitu 1111. Lakukan hal yang sama untuk perangkat yang lainnya. Untuk laptop, kita mendapatkan nomor 222. Untuk IP phone, sebelum kalian cek apakah si IP phone ini sudah mendapatkan nomor telepon, kalian harus menyalakan IP phone-nya terlebih dahulu dengan cara drag kabelnya. Setelah itu kalian bisa fast forward. Lalu kita cek GUI-nya. Di sini masih configuring IP. Kalau dirasa lama, ada triknya, yaitu kalian lepas dahulu kabelnya. Lalu sambungkan lagi. Fast forward, lalu ya, IP phone sudah mendapatkan nomor yaitu 333. Nah, untuk telepon analog, di sini ada home VoIP. Kita harus memasukkan server address-nya yaitu 192.168.25.1. Oke. Kita cek apakah analog teleponnya sudah mendapatkan nomor telepon atau belum. Nah, di sini sudah terlihat si telepon analog mendapatkan nomor yaitu 444. Lalu tahap selanjutnya yaitu uji komunikasi antar perangkat. Di sini contohnya saya menggunakan telepon analog yang nomornya 444. Saya akan menelpon si IP phone ini yang nomornya 333. Ketikkan nomornya. IP phone-nya menerima panggilan dari si telepon analog. Mungkin sampai itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.